Ada lomba yang kaitannya dengan akademik dan ada juga lomba-lomba yang non akademik seperti bernyanyi dalam bahasa Jepang atau menari bahasa Jepang dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FIB, kembali lagi di podcast FIB bersama saya Nadia Gitya Yulianita. Oke, Sobat FIB, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi seperti di podcast di episode-episode sebelumnya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sudah duduk di sebelah saya. Silahkan Ibu, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Nadia. Selamat sore Sobat FIB semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir di acara Sobat FIB ini. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ida Hamidah. Saya kemudian saat ini mendapat amanah untuk menjadi koordinator program studi S1 Sastra Jepang FIB Unsud. Oh iya, jadi koordinator program studi S1 Sastra Jepang ya. Nah, biasanya kalau di sastra Jepang itu biasa dipanggil sensei ya, Bu Ida ya. Ini sensei, ya, betul. Saya nggak apa-apa ya manggilnya Ida sensei seperti itu. Iya, betul. Ya. Silakan Bu Nadia. Oke ya, karena terbiasa yang manggilnya dengan Ida sensei begitu. Nah, sensei, mungkin Sobat FIB ini banyak yang penasaran ini tentang sejarah prodi S1 Sastra Jepang. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Sensei. Baik, Sastra Jepang FIB Unsud itu berdiri sejak 2010. Jika melihat kelahiran tanggalnya itu 10 Agustus 2010 tepatnya. Berdasarkan SK Kementerian Pendidikan Nasional nomor 115 tahun 2010. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada saat berdiri itu kami saat itu berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Kemudian seiring dengan berjalannya proses perkembangan jurusan ilmu budaya, saat itu kami 2014 kemudian berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Budaya. Ya, yang saat ini berdiri sampai sekarang. Sampai sekarang, ya, betul. Sudah dari 2010, sudah cukup lama ini berarti ya prodinya. Iya. Angkatan pertama itu kami terima tahun 2011. Oh, 2011. Ya, oke. Berarti sudah 10 tahun lebih ya, Sensei ya. Dan tentu saja dengan 10 tahun berdirinya prodi ini sudah banyak mahasiswa yang masuk dan juga mahasiswa yang lulus juga ya, Sensei. Betul, ya. Nah, untuk mahasiswa dari prodi S1 Sastra Jepang nih, Sensei. Kira-kira belajar apa saja sih di prodi S1 Sastra Jepang itu, Sensei? Oke. Untuk Sastra Jepang Unsud ini kami mengambil spesifikasinya budaya korporasi Jepang. Jadi visi kami pada tahun 2025 nanti itu kami unggul di bidang budaya korporat Jepang. Yang kami maksud dengan budaya korporat Jepang itu adalah nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat korporasi Jepang. Sesuai dengan profil yang kami cita-citakan, lulusan Sastra Jepang Unsud ini nanti diarahkan untuk menjadi penerjemah, kemudian menjadi administrator Jepang, serta menjadi kalau penerjemah itu translator ya. Kalau kemudian untuk asisten orang Jepang itu administrator bahasa Jepang. Kemudian yang terakhir itu menjadi tutor bahasa Jepang. Jadi kalau kemudian ada beberapa mata kuliah yang dipelajari mahasiswa selain budaya Jepang, itu ada terkait dengan rencana pembelajaran, kemudian evaluasi pembelajaran, itu harapannya karena nanti mereka ada yang berprofesi sebagai tutor. Mereka menjadi guru bahasa Jepang tetapi di lembaga pendidikan bahasa Jepang. Seperti itu Bu Nadia. Oke, berarti untuk mempelajari budaya korporasi di Jepang. Ya, betul. Ya, Sensei, ya. Dan tadi bisa jadi penerjemah, bisa jadi administrator, dan menjadi tutor. Tutor ya. Nah, jadi sebenarnya di Fakultas Ilmu Budaya ini ada prodi pendidikan bahasa Jepang juga nih, Sensei. Iya. Nah, itu bedanya apa nih, Sensei, dengan sastra Jepang ini, Sensei? Baik. Untuk pendidikan bahasa Jepang sendiri itu baru berdiri per 2023 kemarin. Jadi tahun ini mulai menerima mahasiswa baru. Nah,
sebelumnya antara sastra Jepang dengan pendidikan bahasa Jepang itu kan berada di dalam prodi yang sama. Kemudian karena tingginya peminat di area Jawa Tengah untuk yang belajar budaya Jepang. Nah, kemudian dibukalah pendidikan bahasa Jepang. Tentu walaupun sama-sama belajar bahasa Jepang, ada sedikit perbedaan. Kami lebih berkonsentrasi pada ada yang peminatan sastra, peminatan linguistik, dan ada peminatan budaya. Namun semua peminatan di dalam prodi sastra Jepang itu nanti kami arahkan lebih ke budaya korporasi dengan tadi profil yang sudah saya sebutkan di awal seperti itu. Oke, jadi kalau pendidikan kan tentu arahnya nanti menjadi guru menjadi guru di sekolah-sekolah formal seperti itu. Gitu ya, berarti Sobat FIB ya. Jadi kalau yang tertarik dengan budaya korporasi Jepang itu ke prodi S1 sastra Jepang gitu ya Sensei ya. Oke, kemudian itu tadi yang kita pelajari atau sebagai mahasiswa mempelajari budaya-budaya korporasi Jepang. Kemudian nanti lulusannya juga sudah dijelaskan oleh Sensei ya. Itu kan tadi mungkin lebih ke akademis ya Sensei. Lebih ke akademis. Kalau non akademis kira-kira apa yang bisa dilakukan mahasiswa Sensei? Tentu saja kami harapannya ketika mereka belajar budaya korporasi Jepang tadi, tentu kegiatan non akademik juga diarahkan untuk mendukung kegiatan akademiknya. Nah, salah satu mungkin ekstrakurikuler yang mereka geluti selama ini sebagai mahasiswa Jepang, tentu kaitannya juga dengan budaya Jepang. Nah, salah satu kegiatan yang selama ini mungkin paling heboh gitu ya di sastra Jepang itu adalah Festival Jepang Unsud. Kita kenal dengan FJU. Jadi melalui FJU itulah semua ide kreativitas mahasiswa dengan mempelajari budaya Jepang itu dituangkan dalam kegiatan tersebut di dalam himpunan. Yang sudah dilakukan oleh mahasiswa di festival itu, Sen. Biasanya kami tidak terlalu mengarahkan ya. Mereka dengan inisiatifnya itu ada yang peminatannya ke cosplayer, kemudian ada ke tarian Jepang, kemudian ada ke yang akademik lebih ke lomba-lomba terkait dengan pembelajaran bahasa Jepang, ada kanji club seperti itu, kemudian ada speech contest dan itu melibatkan juga siswa-siswa SMA atau SMK yang juga mempelajari bahasa Jepang di sekolahnya. Jadi mereka juga menjadi panitia lomba. Jadi ada lomba yang kaitannya dengan akademik dan ada juga lomba-lomba yang non akademik seperti bernyanyi dalam bahasa Jepang atau menari bahasa Jepang dan sebagainya. Wah, ini berarti seru sekali nih festivalnya ya, Sensei ya, FJU ini, karena ya memang dan biasanya peminatnya sangat banyak ya Sensei, sampai antri gitu ya Sensei ya, betul. Mengular seperti itu. Nah, itu biasanya di bulan-bulan apa tuh Sen? Kami jadwalkan untuk FJU itu di sekitar bulan September atau Oktober. Ya, memang sih bulan-bulan penuh dengan hujan ya, tetapi disitulah mungkin dinamikanya ya, anak-anak dengan kepeminatan yang tinggi terhadap budaya Jepang itu antri sampai itu bisa sampai ribuan, di atas 1.000 penonton biasanya. Wah, luar biasa ini sampai ribuan nih Sobat FIB ya. Nah, jadi Sobat FIB yang tertarik yang belum pernah datang ke Festival Jepang Unsud ya, mungkin bisa nanti sekitar bulan September Oktober ya Sensei ya. Bisa tuh dipantengin infonya di Instagram juga yang pasti kita akan info-infokan seperti itu. Oke, nah itu tadi soal mahasiswa, akademis dan akademis, lulusan juga sudah. Mungkin ini Sensei, kira-kira dari prodi sastra Jepang sendiri tadi kan belajar budaya Jepang ya Sensei ya. Kira-kira apa saja budaya yang menarik gitu Sensei dari Jepang yang mungkin bisa kita pelajari untuk di Indonesia Sensei? Selain budaya tradisional, mereka juga belajar budaya populer. Nah, namun tentu saja karena kita memiliki visi fakultas berkearifan lokal, jadi kami juga tidak meninggalkan kearifan lokal tersebut. Jadi ketika memperkenalkan budaya Jepang ke dalam masyarakat, kami selalu wanti-wanti kepada mahasiswa baik sebagai panitia maupun peserta lomba itu untuk tetap menjaga
kearifan lokalnya. Ya, Oke. seperti Berarti, itu. ya ini pengalaman yang sangat berharga ya Sobat FIB ya. Jadi walaupun kita belajar budaya asing ya, budaya Iya, Jepang, betul. tapi tetap kita harus menjunjung tinggi budaya Iya. lokal begitu ya. Iya. Ya, begitu ya Sensei ya. Iya. Kemudian tadi sudah mahasiswa akademis, kemudian mungkin ini kelupaan Sensei, kan biasanya kalau di prodi sastra Jepang itu karena belajar budaya bahasa Jepang, ada nggak ya Sensei kesempatan dari mahasiswa itu untuk bisa pergi ke Jepang gitu Sensei? Oh, tentu banyak sekali. Malah ini yang menjadi unggulan kami. Seperti saya sebutkan di awal bahwa visi kami itu unggul dalam bidang budaya korporasi Jepang. Dengan orientasi setelah lulus itu mereka bekerja sesuai dengan keilmuannya, yaitu di perusahaan Jepang. Kesempatan ke Jepang tentu juga kami siapkan. Jadi terkait dengan MBKM yang awal 2020 dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, praktik baik ini sebetulnya sudah kami lakukan sejak 2012. Ya, jadi ketika angkatan pertama 2011, pada tahun 2012 itu kami mendapat bantuan native speaker dari JICA untuk ditempatkan di sastra Jepang Unsud selama 2 tahun, kemudian 2 tahun berikutnya dengan native yang baru. Jadi selama 4 tahun. Iya, jadi ada memang mata kuliah yang team teaching dengan beliau sebagai native, terutama untuk mata kuliah percakapan. Nah, ternyata selain tadi imbasnya terhadap peningkatan akademik, peningkatan kompetensi akademik, itu juga berimbas pada perkembangan prodi kami. Jadi keberadaan native di sini itu membantu juga melingkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Jepang, kemudian dengan universitas-universitas di Jepang, dan itu menjadi kesempatan baik untuk mahasiswa kita seperti itu. Jadi sebetulnya ketika MBKM itu di tahun 2020, sebenarnya kami sudah mulai ada pertukaran pelajar itu dengan Osaka International University, karena kerjasamanya itu sudah terjalin sejak 2012. Betul. Luar biasa. Jadi buat sobat FIB nih yang punya mimpi ingin pergi ke Jepang gitu ya Sensei ya, mungkin bisa nih dari program studi S1 Sastra Jepang ikut pertukaran pelajar begitu ya Sensei. Pelajar dan internship Magang ya, magang di Sensei, Jepang. magang di Jepang. Nah, lumayan nih kerja sambil liburan gitu ya, atau sekolah sambil liburan gitu ya Sensei. Sambil liburan. Apalagi sekarang difasilitasi ya Bu Nadia oleh pemerintah sudah ibaratnya mengesahkan untuk mereka bisa berkegiatan di luar prodinya. Iya, jadi kesempatan untuk pergi ke Jepang tuh sangat terbuka lebar gitu ya Sensei. Oke, nah kemudian tadi sudah tentang prodi, tentang mahasiswa, kegiatan-kegiatannya seperti itu ya Sensei. Nah, kira-kira untuk prodi S1 Sastra Jepang ini ya Sensei, apakah ada mata kuliah yang menarik Sensei? Mungkin bisa dikasih contoh satu mata kuliah Sensei yang menarik dan bisa untuk belajar sobat-sobat FIB gitu. Kira-kira apa Sensei? Iya. Ya, untuk sobat FIB yang kemudian mungkin ada teman atau putranya ingin kuliah sastra Jepang, ini salah satu keunikan ya di sastra Jepang Unsud itu adalah kami itu menawarkan satu mata kuliah penciri prodi, namanya Japanese Corporate Culture. Jadi budaya korporasi Jepang seperti itu. Cuma ada di sini ya, Sensei? Cuma ada di sini, karena itu juga menjadi pertimbangan awal dulu ketika tahun 2010 itu kami para perintis pendirian prodi dengan harapan tinggi untuk peminatan bahasa Jepang di area Purwokerto dan sekitarnya itu tuh salah satunya adalah kalau di UI kita belajar budaya, kemudian di UGM belajar mungkin sastra ya, atau di Unpad linguistik, maka kita berada di tengah-tengah nih antara Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, salah satu peluang kami adalah mengambil salah satu di antara 3 kekuatan besar itu ya, belajar bahasa asing, yaitu dengan mengambil pengkhususan budaya korporasi. Karena harapannya kalau kita berada di mungkin lingkungan perdesaan ya, Unsud terkenal dengan visinya
pengembangan perdesaan, maka kami mencoba mengaitkan antara visi universitas, kemudian visi fakultas dan visi prodi, yaitu ketika belajar bahasa asing, maka kami ambil yang praktisnya adalah menggunakan bahasa asing itu untuk mencari kesempatan ke luar negeri dan tentu saja untuk bekerja dan pengembangan ilmu seperti itu. Luar biasa Sobat FIB ya. Jadi itu tadi ya salah satu keunikan ciri khas yang ada di prodi sastra Jepang yang di Unsud ini ya Sensei ya. Oke, nah mungkin itu tadi kita sudah berbicara banyak tentang prodi, mahasiswa, kemudian kegiatan-kegiatannya sudah kita bahas ya Sensei. Nah, mungkin Sensei ada pesan-pesan untuk calon mahasiswa FIB yang ingin belajar S1 Sastra Jepang, Sensei? Oh, baik. Terima kasih. Teman-teman, baik Sobat FIB maupun yang menonton video ini, terutama bagi calon mahasiswa baru Angkatan 2024, kami dari Prodi Sastra Jepang FIB Unsud mengajak adik-adik semua untuk bergabung dengan harapan Anda semua nanti bisa belajar bahasa Jepang, terutama belajar tentang semangat orang Jepang. Jadi ketika kita belajar bahasa Jepang itu bukan berarti kemudian kita meninggalkan, melupakan kebudayaan kita sendiri, namun kita mencoba menyerap semangat dari orang Jepang, kemudian untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme masing-masing. Seperti itu dari saya. Semoga banyak yang join di tahun ini. Amin. Karena kami akan menyediakan sekitar 140 kursi kuota untuk mahasiswa baru tahun 2024. Luar biasa. Jadi ada 140 kuota untuk tahun 2024 ini. Nah, silakan bagi Sobat FIB, calon adik-adik mahasiswa yang ingin belajar budaya korporasi Jepang ya, silahkan ya bisa langsung mendaftar di Prodi S1 Sastra Jepang. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini Sensei. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast FIB. Ya, jadi untuk sobat-sobat FIB yang mungkin masih ada pertanyaan tentang Prodi S1 Sastra Jepang ya, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube FIB. Oke, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Saya Nadia Gitianunita. Mohon pamit, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.